Halo, salam kegelapan. Tiada minggu tanpa berita MBG. Sekarang bukan karena menu MBG-nya, tapi karena pengantar MBG-nya. Di SD 01 Kalibaru, Jakarta Utara, mobil pengantar MBG menabrak sejumlah siswa dan satu guru. Sampai dengan berita ini kami terima, belum ada korban jiwa. Namun ini membuktikan kalau MBG memang sebuah program yang sangat holistik, yang awalnya meracuni, sekarang menabrak. Memang program ini kelihatannya tidak hanya membuat sejumlah murid jadi takut makan menunya. Program MBG ini kelihatannya ke depannya akan membuat sejumlah murid takut masuk sekolah. Di kesempatan lain, ketika para tokoh-tokoh muda yang biasanya mungkin disebut sebagai influencer bahu-membahu membantu Sumatera, ada anggota DPR yang jujur saja kami tidak kenal namanya, justru meremehkan donasi dan bantuan yang dilakukan oleh para tokoh muda tersebut. Beliau mengatakan bantuan yang diberikan hanyalah paling besar itu 10M, sementara negara sudah memberikan triliunan. Dan beliau juga meminta untuk Komdigi selalu memberitakan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah agar viral. Kelihatannya beliau lupa, triliunan yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban, kawan. Itu pekerjaan negara yang memang seperti itu. Toh kan kami dari sebagai rakyat juga sudah menyumbang negara dalam bentuk pajak. Memang kembali lagi, anggota-anggota DPR seperti ini membuktikan kalau memang mereka itu tidak mewakili rakyat, melainkan kepentingan rombongan. Memang beliau, orang yang tidak terlalu terkenal ini, sudah minta maaf. Tapi kelihatannya ke depannya ya beliau akan mengulangi lagi lah seperti anggota-anggota DPR lainnya. Selanjutnya, memang menteri favorit kami ini selalu memberikan berita. Yang pertama, yang satu ini yaitu Bapak Bahlil mengatakan kepada Pak Presiden Prabowo kalau listrik di Aceh sudah menyala 93%. Namun seperti yang kita tahu, kenyataan di lapangan jauh dari pernyataan beliau. Karena seperti yang kita tahu, yang menyala adalah beliau ketika sedang menemani Pak Prabowo, seperti yang kita bisa lihat di foto ini. Di foto tersebut kita bisa simpulkan kalau Kanda Bahlil adalah seorang yang luar biasa. Beliau tidak perlu meninggal untuk gentayangan. Respect Pak Bahlil. Di kesempatan lain juga beliau mengatakan kalau beliau heran kenapa sekarang SPBU swasta malah jualan kopi. Melihat keadaan lapangan tersebut, beliau dengan gagahnya mengatakan kalau kondisinya seperti itu terus, negara akan memfasilitasi SPBU swasta yang ada dengan mengirimkan tangki berisi es. Memang kalau mamanya sekarang dilakukan penelitian golongan darah mungkin di ASEAN, hasilnya sudah bisa kita tebak. Mungkin di Singapura golongan darah terbanyak adalah golongan darah O. Malaysia mungkin golongan darah B. Vietnam mungkin golongan darah O juga. Sementara Indonesia sudah bisa dipastikan golongan darah terbanyak rakyatnya adalah mendidih.